Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Saputra, NPM 19150601006. Jadi di video ini saya akan mencoba untuk mensimulasikan mengenai pembuatan web server, yaitu melalui layanan cloud di AWS Amazon, yaitu Amazon Web Server, untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah sistem paralel dan terdistribusi. Jadi mungkin langsung saja. Nah, di layar ini tertera ya, jadi ada website aws.amazon.com. Ini adalah layanan cloud milik Amazon. Kemudian sebelumnya saya sudah membuat akunnya. Jadi untuk pembuatan akunnya seperti biasa, yaitu untuk AWS Amazon ini nantinya untuk mendaftar atau membuat akun yaitu menggunakan rekening VCN. Nah, kemudian untuk tampilan ketika sudah mendaftar akan seperti ini. Jadi sudah tertera akun saya. Kemudian setelah itu langsung masuk ke konsol. Oke, kita tunggu. Nah, kemudian untuk tampilan konsolnya seperti ini. Jadi ini ada beberapa layanan. Ada EC2, billing, support, dan sebagainya. Di sini ada banyak layanan. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke layanan, kemudian ke EC2. Nah, untuk C2 Experience, ini tampilannya seperti ini. Jadi, langkah ini kita akan membuat suatu instan. Nah, di sini belum ada instan sama sekali yang dibuat. Jadi, langkah selanjutnya yaitu kita klik luncurkan instan. Nah, di sini ada beberapa langkah yang harus kita lalui dalam membuat instan. Untuk masuk ke langkah pertama, di sini ada memilih AMI, yaitu Amazon Machine Image. Jadi intinya Amazon Machine Image ini adalah suatu virtual machine image yang biasanya kita tahu di virtual OS itu ada macOS, kemudian Amazon, kemudian ada Ubuntu, Microsoft Windows, dan lain sebagainya. Nah, untuk di video ini saya akan membuat menggunakan Ubuntu. Jadi mungkin kita langsung search saja Ubuntu. Nah, kemudian untuk yang saya gunakan yaitu nantinya yang paling atas Ubuntu 20.04. Kemudian langsung select saja. Oke, setelah langkah pertama selesai, maka akan lanjut ke langkah kedua yaitu memilih tipe instan. Nah, jadi untuk tipe instan ini untuk secara default atau tier yaitu layanan free yang disediakan oleh si AWS ini yaitu T2 Micro. Jadi dengan vCPUS-nya yaitu 1 dengan memori 1 juga. Nah, kemudian karena ini saya juga masih free atau free tier, langsung saja untuk klik next. Nah, kemudian di langkah ketiga yaitu mengkonfigurasi detail dari instannya. Jadi mungkin untuk konfigurasinya ini dibiarkan saja. Mungkin kita hanya menggunakan konfigurasi secara default. Jadi kita klik next saja. Nah, kemudian di sini di storage ini adalah nantinya akan digunakan sebagai storage atau penyimpanan instan atau web server nantinya. Nah, mungkin untuk storage ini kita biarkan juga, yaitu kita menggunakan sistem default. Kemudian kita klik next. Nah, selanjutnya di bagian tag. Jadi tag ini adalah suatu kategori yang nantinya kita gunakan pada instan yang kita buat. Nah, kemudian saya akan buat beberapa kategori, yaitu yang pertama ada service dengan value yaitu HTTP. Kemudian selanjutnya ada server dengan value Nginx.
Kemudian selanjutnya ada OS-nya dengan value Linux. Kemudian yang terakhir akan saya tambahkan distro dengan value Ubuntu 20.04 LTS. Oke, jadi ini adalah kategori yang saya tambahkan, nantinya akan ditambahkan ke instan yang saya buat. Jadi yang 4 ini yaitu service dengan value HTTP, kemudian server dengan value Nginx, kemudian OS dengan value Linux, dan distro dengan value Ubuntu 20.04 LTS. Oke, langsung klik next. Nah, kemudian untuk di configure security group ini intinya adalah kita ini akan mendefine suatu firewall rule atau aturan firewall nantinya. Jadi secara default itu hanya AWS ini hanya membuka protokol yaitu TCP dengan portnya 22. Jadi hanya satu port yang dibuka. Jadi tidak bisa membuka port lain. Nah, kemudian akan saya tambahkan rule yaitu agar bisa diakses HTTP dan juga ICMP-nya. Jadi di sini kita aktifkan HTTP. Ini portnya dibiarkan secara custom atau default. Kemudian yang ketiga kita tambahkan ICMP yang IPv4. Nih. Nah, kemudian untuk ini kita copy. Oke, seperti ini. Jadi ini adalah configure security group yang saya buat. Nah, kemudian untuk security group name ini diubah ke web server rule. Untuk deskripsinya ini bisa open port for TTP, ICMP, dan system. Oke, selesai. Selanjutnya klik review and launch. Nah, di sini adalah tahap review. Jadi di sini kita mengecek apakah instan yang kita buat tadi sudah benar dan sesuai. Jadi karena tadi sudah kita cek juga, mungkin langsung kita klik launch saja. Nah, di sini karena ada tulisan untuk memilih key pair atau membuat key pair yang baru. Jadi karena saya belum membuatnya, maka akan saya pilih create a new key pair. Nah, kemudian untuk key pair tipenya yaitu RSA dengan namanya namanya apa mau ya, Surya. Jadi saya beri nama Surya, kemudian download key pair. Oke, sudah di-download, kemudian langsung ke launch instan. Nah, kemudian ini untuk sekarang yaitu instan sedang launching. Oke, selanjutnya setelah instan tadi sudah selesai pemeriksaan, ini udah ada keterangannya yaitu pemeriksaan 2 dari 2. Ini artinya sudah selesai. Kemudian langkah selanjutnya yaitu melakukan remote control ke instan AWS tadi, yaitu kita klik sini, kita klik instannya, kemudian ke bagian connect atau hubungkan. Oke, selanjutnya langsung ke hubungkan. Nah, jadi seperti ini. Jadi dia masuk ke konsol ini.
Nah, mungkin kita masuk ke menurut dulu, menurut sudo ini. Kemudian kita ketikkan apakah ini sudah terhubung ke internet di ping Google. Oke, jadi ini bisa ping. Jadi dengan ini kita sudah melakukan remote access gitu. Sudah terhubung ke internet dan terhubung ke AWS-nya gitu. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan web server yang sudah dibuat tadi. Jadi caranya yaitu klik ke hubungkan, masuk ke connect tadi, kemudian hubungkan, kemudian akan masuk ke menu konsol. Jadi sebelumnya masuk ke menu root terlebih dahulu yaitu sudo min i. Karena tadi sudah mencoba untuk ping ke Google, jadi saya rasa tidak perlu lagi. Kemudian selanjutnya yaitu langsung mengupdate repositorinya untuk Ubuntu ini menjadi yang terbaru. Itu caranya dengan apt get update. Jadi kita tunggu sampai selesai. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan menginstal Apache-nya, yaitu menggunakan apt get install Apache 2. Nah, ini ada informasi mengenai package yang akan diinstal. Kemudian kita langsung saja klik Y. Kemudian akan menginstal package dari Apache tadi. Tunggu sampai selesai. Oke, ini sudah selesai. Kemudian sudah terinstall juga untuk Apache-nya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menjalankan web servernya. Jadi caranya yaitu garis miring etc slash ya. Kemudian slash init.d, kemudian slash lagi, kemudian Apache 2, kemudian slash spasi start. Jadi ini sudah dijalankan. Nah, kemudian untuk mencobanya, kita masukkan perintah wget localhost. Nah, jadi ini ada dijalankan 200 oke responnya. Kemudian di sini ada indeks HTML-nya 100%. Kemudian selanjutnya kita lihat dulu untuk isi dari indeks HTML-nya menggunakan perintah more index HTML. Nah, jadi seperti ini untuk indeks HTML-nya ada informasi-informasi mengenai indeks HTML, ada margin, padding, body, head, dan background, font family, dan lainnya. Kemudian kita enter saja sampai
Oke, selanjutnya untuk membuktikannya, karena ini kan sudah dijalankan tadi. Jadi untuk membuktikannya yaitu kita pergi ke menu instan tadi. Nah, kemudian untuk membuktikannya yaitu kita masukkan alamat IP4 public ini ke internet. Apakah bisa dibuka dan kita tempel dan buka. Nah, jadi ketika tampilannya sudah seperti ini, artinya web server ini sudah bisa dijalankan dan digunakan seperti itu. Ini untuk IP publiknya. Kemudian untuk kita coba DNS juga. DNS ini dari sini sampai sini nih untuk alamat DNS-nya. Kemudian kita tambahkan saja. Nah, jadi it work ya. Jadi ini sudah tampil untuk web servernya, untuk IP publik dan juga DNS-nya sudah bisa berjalan. Jadi tandanya ini untuk web servernya udah siap digunakan dan berjalan. Oke, baik. Selanjutnya adalah instalasi MySQL. Jadi kita klik hubungkan lagi, kemudian hubungkan. Jadi untuk kita akan masuk ke menu konsol. Jadi langsung saja saya cari di referensi ini adalah DigitalOcean. Ada step 2 installing MySQL. Langsung saja copy dan pastekan di sini. Nanti akan otomatis menginstal karena saya sudah menginstal maka ada tulisan done. Dan setelah install lanjut ke MySQL Secure. Paste juga, kemudian buat password 123 misalnya 123. Oke, untuk disallow ini yes, kemudian ini no, kemudian ini. Nah, ini sudah selesai untuk instalasi MySQL. Selanjutnya itu instalasi PHP. Jadi langsung saja copy ini, kemudian paste. Nah, ini karena saya sudah menginstal juga, jadi sudah done untuk semuanya. Jadi selanjutnya yaitu di sini kita coba PHP. Jadi sudah ada untuk PHP-nya. Kemudian selanjutnya yaitu instalasi WordPress-nya. Jadi untuk install WordPress, pertama-tama yaitu get terlebih dahulu, masuk ke website untuk mendownload WordPress-nya. Di ini, kemudian yang unduh target ini kita salin alamat dan masukkan ke konsol. Ini dia, ke enter. Oke, saat ini sedang mendownload. Nah, ini sudah di-download. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pwd, kemudian oke, selanjutnya yaitu untuk mengekstrak yaitu tar min z Oke, ini sudah diekstrak. Kemudian maksudnya itu kita cd WordPress. Selanjutnya, kemudian ini sudah ada untuk sebagainya.
Kemudian untuk move bintang, kemudian titik 2. Oke, selanjutnya yaitu untuk listnya ini ada 2. Kemudian langkah selanjutnya itu CD. Oke, setelah itu ke apa lagi? Oke, ini udah terinstall untuk WordPress-nya. Oke, mungkin karena ini WordPress-nya ini sudah terinstall, sudah listnya ini sudah ada. Kemudian mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Mungkin banyak sekali kekurangan dalam penyampaian saya. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.